Ada Feng Tianxing, tokoh kunci. Jiang tidak terlalu memikirkannya, dan langsung pergi untuk menetap dengan bawahannya. Dia tidak khawatir tentang perkembangan keseluruhan masalah saat ini, tetapi khawatir tentang masalah yang mungkin dia hadapi di masa depan. Sesempurna apapun rencana itu, ia akan menghadapi masalah ketika saatnya untuk melaksanakannya. Untuk klan iblis Jiang, sekarang adalah waktu di mana dia paling membutuhkan keberadaannya, dan sangat tidak baik baginya untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah mengirim Jiang pergi, Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu membuka file yang telah lama disisihkan. Benda ini akhirnya bisa digunakan. Di bawah pengawasan bawahan Jia Luo di sini, semuanya tampak membosankan, dan bawahan Feng Tianxing benar-benar tidak memiliki begitu banyak masalah sepele yang perlu dia tangani secara pribadi. Waktu, Feng Tianxing akan memajukan hal-hal sepele ini rencanakan untuk mengutak-atik. Setelah memukul kepalanya beberapa kali, Feng Tianxing tersenyum. Saya tidak perlu khawatir, hal-hal selalu perlu dilakukan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing secara pribadi menelepon Keke dan memintanya untuk mengirimkan surat itu ke Song Yi. Setelah mengirimkan surat ini, tangan Feng Tianxing kembali bebas. Sialan, teruslah berlatih jika tidak ada yang harus dilakukan. Aku sedikit kesal, saat Feng Tianxing pergi mundur di depan semua orang lagi. Iblis diam-diam merekam semua ini, dan kemudian memberitahu iblis yang bersembunyi di dekatnya. Berita itu melewati beberapa transmisi, dan akhirnya sampai ke tangan Jia Luo. Jia Luo hanya memindai laporan ini seperti sebelumnya, dan segera mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Setelah bulan ini, Jia Luo telah menangani masalah sepele ini dengan mudah, dan dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga besar itu, hanya melihat informasi yang paling penting. Setelah beberapa perawatan, Jia Luo juga menghela nafas. Situasi iblis saat ini tidak optimis, dan masih terlalu dini untuk melawan kehampaan. Ming Guangwu yang duduk di samping sedikit membuka matanya, dan melihat bahwa Jia Luo tidak berniat berbicara, dia menutup matanya lagi. Dia percaya bahwa Jia Luo menyadari gerakan kecilnya. Karena menurut ekspektasi Jia Luo, begitu banyak ras manusia perlu menghabiskan banyak sumber daya, dan dia masih tidak tahu bahwa hal-hal seperti dunia rahasia dapat membentuk siklus konsumsi sumber daya sampai batas tertentu. Salah satunya adalah bahwa iblis tidak pandai dalam hal-hal ini, dan yang lainnya adalah karena, dalam keadaan iblis yang mendominasi dunia saat ini, siapapun yang tidak punya apa-apa untuk dimakan dan tinggal di alam rahasia tidak mencari masalah untuk dirinya sendiri ketika dia memilikinya. Tidak ada hubungannya. Pemahaman Jia Luo tentang alam rahasia tidak jelas, dan serangkaian tindakan Ming Guangwu, menggunakan ide dan sarannya untuk mencari sumber daya Jia Luo, memberi Jia Luo kognisi yang salah. Melihat gerakan kecil Ming Guangwu, Jia Luo sengaja meninggalkannya sebentar sebelum berbicara dengan santai. Ming Guangwu, apa yang ingin kamu katakan? Ming Guangwu berkata dengan berani. Saya juga meminta Yang Mulia Jia Luo untuk memberi saya beberapa sumber daya. Berbicara tentang ini, kedua belah pihak tahu untuk apa itu. Jia Luo ingin menjebak Ming Guangwu, bawahan utama manusia. Dia punya banyak ide dan sangat berguna. Ming Guangwu juga tahu apa tujuan meminta sumber daya ini, untuk meyakinkan Jia Luo. Faktanya, tidak banyak ras manusia di bawah bawahan Ming Guangwu. Hanya saja beberapa orang tua tidak mau meninggalkan dunia rahasia dan masih tinggal di dalamnya. Sejumlah besar umat manusia telah dipindahkan oleh Feng Tianxing. Dia meminta sumber daya hanya untuk meyakinkan Jia Luo dan membuat Jia Luo merasa bahwa dia masih memegangnya. Jia Luo tertawa terbahak-bahak, menggoda. Aku ingin tahu berapa banyak yang kamu inginkan kali ini? Sebelum Ming Guangwu dapat berbicara, Nasser Kambai tersenyum dan berkata, Ming Guangwu, berapa banyak sumber daya yang kamu minta bulan ini? Aku ingin tahu untuk apa kamu menggunakannya. Ming Guangwu terdiam. Jia Luo, yang berada di samping, diganggu oleh seseorang, dan berkata dengan cepat. Ming Guangwu juga setia padaku. Sedikit sumber daya tidak ada artinya. Selain itu, Ming Guangwu jauh lebih bebas dari rasa khawatir daripada muridku yang tidak berguna. Jika mereka hanya membutuhkan sumber daya, aku akan bangun sambil tertawa dari mimpiku. Masih ada beberapa sumber daya di cincin sumi ini. Ming Guangwu, kamu ambil dulu, dan hitung sebagai kompensasi pribadiku untukmu. Ming Guangwu juga sopan, langsung mengambil cincin Sumeru, ragu-ragu sejenak. Mengucapkan terima kasih dengan agak kaku, lalu pergi. Nasser Kambai memandang kepergian Ming Guangwu, dan ada sedikit kecemburuan di matanya. Dia juga menginginkan perlakuan seperti itu. Namun sayangnya, pihak Jia Luo didasarkan pada teori kemampuan. Meskipun dia memenangkan beberapa pertempuran yang dia pimpin, bagaimanapun juga dia berada di sisi Jia Luo. Setelah beberapa tembakan ini, tidak ada yang berani berbicara menentang Jia Luo lagi. Itu juga menghilang tanpa jejak. Melihat bahwa Ming Guangwu dapat mengutak-atik beberapa sumber dari Jia Luo dalam 2 atau 3 hari sekarang, dia sangat gatal. Yang Mulia, kapan kita akan memulai pertempuran berikutnya? Sejujurnya, tidak ada perang, dan antusiasme saya berangsur-angsur memudar. Galo melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan terburu-buru,
Aku masih perlu memulihkan diri untuk sementara. Jangan khawatir. Kamu akan memimpin prospek iblis di pertempuran di masa depan, bukan aku. Nyatanya, Jia Luo berpikir dengan sangat baik. Dan masa depan pasti tidak akan tanpa manfaat dari Nasser Kangbai. Dan perawatannya pasti yang terbaik di antara semuanya. Tidak satupun dari mereka. Saat bertugas di ketentaraan, ia juga dapat menikmati hak untuk berbicara langsung dengannya. Ini adalah bawahan yang sebenarnya dan inti yang sebenarnya. Begitu dia mencapai posisi ini, masa depannya pasti tidak terbatas. Tetapi justru karena posisi ini sangat penting maka Jia Luo sangat berhati-hati. Anda perlu menyimpan umpan Nasserkon untuk waktu yang cukup lama, sehingga dia memiliki gengsi yang cukup, atau lebih tepatnya, biarkan dia memenuhi syarat untuk meminjam gunakan nama Anda sendiri untuk menekan bawahan yang berduri itu. Meskipun Jia Luo hanya membuat sedikit prestasi dalam memimpin pasukan, dia tahu betul apa yang bisa dibawa oleh iblis yang kuat kepada orang lain. Persembunyian salju sementara hanya untuk memudahkan Nasser Kangbai mengambil alih di masa depan. Nasekang umpan kamu. Jangan khawatir. Kamu punya banyak peluang di masa depan. Jangan iri pada orang lain. Jia Luo masih dengan sabar membujuk Nasser Kang untuk memancingnya. Selain aman saat berbaris dan berkelahi, pria ini juga keriting seperti monyet di lain waktu. Beberapa kelegaan membuat Nasser Kang Yu untuk sementara menghilangkan gagasan mengikuti Ming Guangwu untuk penyelidikan, dan dia masih ingin memberi wajah pada Jia Luo. Setelah berpikir sejenak, Jia Luo membuat keputusan. Nasek Kangbai, pergilah ke Feng Tianxing agar aku bisa melihatnya. Umpan Nasek Kang mengangkat bahu. Pengawasan. Galo langsung menggelengkan kepalanya. Pengawasan tidak penting. Yang saya inginkan adalah Anda bisa pergi ke Feng Tianxing untuk melihat bagaimana pertempuran berlangsung. Jika Anda tidak memprovokasi masalah, Song Yi dan Feng Tianxing saling mengenal lagi. Saya khawatir hubungan antara mereka berdua akan menjadi lebih dekat. Kali ini kamu akan memulai perang untukku. Jika kamu berhasil, aku akan menghadiahimu 10 kota utama sebagai tempat tinggalmu. Bagaimana?